Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan tentang arah dan kecepatan gelombang, di mana kita tahu bahwa arah dan kecepatan gelombang itu bergantung terhadap dari mana dia mulai. Kemudian kita juga bisa melihat arah perambatannya ya berdasarkan nilai di sini ya, plus atau minus begitu. Kemana dia akan bergeser gitu, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Dan di sini sudah disediakan dua gambar ya. Kita bisa melihat ada gambar A dan B di sini. Ini merupakan ilustrasi perambatan gelombang. Gelombangnya fungsinya adalah yang minus ya. Kalau ini X min Vt dengan, jadi ini adalah perambatan gelombang. Jadi gambar dua ini ya, A dan B, itu merupakan ilustrasi atau gambar yang menjelaskan tentang perambatan gelombang. Fungsinya adalah f x min Vt ya. Nah, bedanya adalah yang A itu adalah dia saat konstan atau saat posisinya tetap. Kemudian ini saat kedudukannya pada perubahan waktu ya. Kedudukannya pada saat T ditambah delta T ya, atau pada saat dia diberikan waktu ya, dan juga kita lihat di sini ada beberapa pergeseran. Oke, kita coba deskripsikan dari kedua gambar ini bahwa kita bisa lihat di sini merupakan kurva ya, ini kurva perambatan gelombang. Kurvanya adalah f x min Vt, ditentukan ya secara argumennya bahwa kita juga di sini dapatkan sebuah fungsi fase ya, dimana fungsi fasenya itu adalah agak susah ya nulisnya, mungkin seperti ini, seperti huruf ain gitu ya. Ini merupakan sebuah fase. Ini adalah fase begitu. Ambillah kita sebuah titik sembarang, misalkan kita gunakan Q ya di sini sebagai titik sembarang. Titik sembarangnya adalah Q. Q merupakan titik sembarang pada sebuah kurva yang ditentukan oleh fase. Jadi Q ini ditentukan oleh sebuah fase, maka kita bisa sebut di sini ini adalah bergantung terhadap fase ya. Gitu. Nah, ditunjukkan pada gambar berikut ya. Pada setiap waktu T, pada bagian A kita bisa lihat dia akan tetap di sini ya. Kemudian pada gambar A ini merupakan sebuah gambar di mana memperlihatkan posisi ya saat dia dikenai oleh waktu, kemudian dia punya fase tadi, maka dia akan gambarnya seperti ini gitu. Nah, tapi gimana saat misalkan jarak dan waktunya itu ditambah? Jadi di sini ya ada T aksen, kemudian di sini ada X ya. X-nya itu ditambah dengan sebuah kecepatan. Jadi kan di sini ada sebuah kecepatan ya dengan jarak tertentu. Maka kita bisa lihat di sini titik Q-nya itu akan bergerak ya. Dia akan bergerak yang asalnya gelombangnya itu di sini ya. Maka dia akan bergerak ke arah yang lain, maka dia akan punya Q yang dipengaruhi oleh waktu, dan juga fungsi dari kurvanya atau titik Q-nya juga dia akan bergerak sejauh dengan X aksen dikurangi V T aksen gitu.
tetap dia juga akan punya fungsi atau akan punya fase di sini ya. Begitu. Nah, dari hal tersebut akan memenuhi syarat fase ya. Di sini akan ada yang disebut dengan syarat fase, di mana syarat fase itu nilainya adalah seperti ini ya, X ditambah dengan delta X min V, karena dia bergantung terhadap perubahan waktu ya. T ditambah delta T ini akan sama dengan X min VT atau sama dengan sudut fasenya ya. Oke, kita ulangi dari syarat fase ya. Kita bisa tuliskan bahwa syarat fase itu nilainya adalah saat dia fasenya akhir itu sama dengan X ditambah dengan delta X min V ditambah T ditambah delta T. Nah, ini berkaitan memang dari saat posisinya ya. Ini kan ada posisi T aksen, kemudian ini juga ada posisi X aksen. Nah, ini adalah posisi X aksen. Jadi kita bisa dapatkan bahwa ini adalah posisi saat dia T aksen. Ini saat posisi dia X aksen, kemudian T ditambah dengan delta T itu saat dia posisi T aksen. Maka kita bisa juga tulis kembali bahwa ini adalah bagian X min V dikalikan dengan T. Tapi posisinya adalah dia yang aksen begitu ya. Ini syarat berfase tetap. Kemudian kita dapat punya secara fisis dari uraian ini tampak ya bahwa setiap titik pada fase tertentu di kurva gelombang itu akan bergeser sejauh V dikalikan delta T ya. Seperti halnya rumus geseran ya, atau awalnya dari V sama dengan S per T. Maka untuk mengecek, atau kita bisa sebut ini X lah ya biar supaya sesuai, untuk mengecek bergesernya sejauh mana ya berarti kita tinggal kalikan V dikalikan dengan delta T atau dengan T ini ya untuk mendapatkan geserannya berapa. Dan juga kita bisa melihat seluruh bentuk gelombang ini akan berjalar dengan kecepatan V ke kanan. V ke kanan itu saat F-nya X min VT ya. Ini saya perbesar dulu. Oke, susah ya. Nggak apa-apa. Semoga cukup tulisannya. Fx min VT. Kemudian karena kecepatannya menjalar ke kanan, kita juga bisa melihat dengan uraian serupa saat rambatannya ke kiri, nah itu berarti V ke kiri itu saat Fx plus V dikalikan dengan T. Jadi saat kecepatannya itu merambat ke kiri. Jadi kita bisa dapatkan uraian gerak rambat gelombang ya seperti halnya bagian ini. Nah, secara ringkas saya tulis di sini secara ringkas uraian dari rambat gelombang Fx plus minus V dikalikan T dapat ditentukan ya. Berdasarkan persamaan ini sama dengan X ditambah T plus minus ya V dikalikan T ini saat posisinya konstan begitu ya. Atau juga ini bisa kita turunkan ya, sama dengan 0 sama dengan dx
plus minus V dikalikan dengan dt. Dengan demikian ya faktor V ini memiliki ungkapan ya. Jadi dimana kita tahu bahwa V itu punya bentuk kecepatan yang nilainya adalah dx per dt. Ini dari tadi kita dapat ya persamaan ini menjelaskan tentang fase. Kemudian ini ada V, ini menjelaskan tentang kecepatan laju ya dari gelombang yang bersangkutan. Jadi uraian-uraian ini berlaku umum ya, baik itu gerak osilasi dalam arah apapun. Ya, untuk gerak osilasi dalam arah apapun baik itu penafsiran dari banyak bentuk gelombang ya, baik itu dia transversal, kemudian longitudinal ya, maupun gerak osilasi, gerak lurus ya, seperti halnya gelombang pada tali ya, ataupun gerak dalam gelombang seperti halnya longitudinal gitu.